Perkenalkan, nama saya Nilo Wahyuni Dewi, nomor absen 24, kelas 11 Kimia 2. Di sini saya akan berpendapat mengenai video ini. Bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu, kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diperlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih, no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai yang banyak terjadi sekarang, hukum berasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya, mulai banyaknya pengenaan vonis hukum yang dirasa tidak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Supaya lebih mengerti, maksudnya yaitu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin, melanggar hukum, meskipun tidak fatal-fatal banget, mereka akan dihukum yang benar-benar sesuai dengan undang-undang tanpa ada belas kasihan. Tetapi giliran orang yang berkasta atas melanggar hukum, mereka tidak divonis secara setimpal. Mungkin mereka membayar ahli hukum atau pengacara dan meminta dibela dengan bayaran yang banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman tersebut atau dapat hukuman yang ringan. Ada kasus yang menunjukkan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yaitu kasus nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao. Kasus seorang nenek tertuduh pencuri 3 buah kakao di Jawa Tengah. Orang itu bernama Mbok Minah, dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan Rumpun Sari Anta atau RSA. Ia pun dituntut dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian. 3 buah kakao seberat 3 kg dengan nilai 30.000 menurut jaksa dan hanya 2.000 per kilogram saat itu di pasaran, menyeret Mbok Minah si miskin papa kemeja hijau. Nenek Minah divonis bersalah. Ia dihukum 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, perbuatan Mbok Minah tersebut adalah melawan hukum dan sudah sesuai dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian. Secara implisit pasal 362 KUHP juga merupakan delik material di mana perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Di sini akibat yang dilarang dalam pasal 362 KUHP adalah dimiliki secara melawan hukum. Mbok Minah seperti dalam kasus posisi di atas bermaksud memiliki 3 biji buah kakao untuk dijadikan benih, namun belum sempat dibawanya karena keburu dipergoki oleh mandor. Jadi, akibat yang dilarang menurut pasal 362 KUHP belum terpenuhi. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Mbok Minah tidak dapat disebut sebagai pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Sebaiknya sang hakim tidak memberikan hukuman untuk memenjarakan nenek Minah. Walau bagaimanapun, ia sudah mengakui kesalahannya tersebut dan juga 3 kakao itu tidak dibawa pulang. Seharusnya hukum di Indonesia sebaiknya lebih ditegakkan dengan baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.